Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cuti Zarman dengan NIM 2201071003. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengenalan dan prosedur kredit. Baik, untuk yang pertama yaitu pengertian kredit. Pengertian kredit menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Selanjutnya yaitu tujuan kredit. Tujuan kredit yang pertama yaitu kredit konsumtif, yaitu kredit yang digunakan untuk pembelian barang-barang atau jasa-jasa untuk memberikan kepuasan kebutuhan manusia secara langsung. Yang kedua, kredit produktif, yaitu kredit yang dipergunakan untuk tujuan produktif seperti yang dapat menyebabkan meningkatnya manfaat, baik manfaat bentuk, tempat, waktu, maupun manfaat kepemilikan. Yang ketiga yaitu kredit likuiditas, yaitu kredit yang bertujuan untuk membantu perusahaan yang sedang berada dalam kesulitan likuiditas dalam memelihara likuiditas minimalnya. Selanjutnya yaitu fungsi kredit. Yang pertama yaitu menjadi motivator dan dinamisator peningkatan kegiatan perdagangan dan perekonomian. Yang kedua, memperluas lapangan kerja bagi masyarakat. Yang ketiga, memperlancar arus barang dan arus uang. Yang keempat, meningkatkan produktivitas dana yang ada. Selanjutnya, meningkatkan daya guna atau utility barang. Meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat, memperbesar modal kerja perusahaan, meningkatkan income per kapita masyarakat, dan mengubah cara berpikir bertindak masyarakat untuk lebih ekonomis. Untuk selanjutnya yaitu unsur-unsur kredit. Yang pertama itu kreditor, merupakan pihak yang memberikan pinjaman kepada pihak lain yang mendapatkan pinjaman. Untuk kreditor bank ini, bank adalah sebagai kreditor yang memberikan pinjaman kepada nasabah, atau nasabah ini bisa disebut sebagai debitur. Debitur itu pihak yang membutuhkan dana atau pihak yang mendapatkan pinjaman dari pihak lain atau dari kreditur tadi. Yang ketiga, kepercayaan. Kepercayaan itu seperti memiliki keyakinan untuk memberikan kredit, bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang, ataupun jasa akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu, di masa datang, sesuai perjanjian tadi. Yang keempat, kesepakatan, jangka waktu, risiko, dan balas jasa. Untuk selanjutnya yaitu jenis-jenis kredit. Jenis-jenis kredit ini bisa dibagi berdasarkan segi-seginya. Yang pertama, segi kegunaan. Dari segi kegunaan ada dua, yaitu kredit investasi dan kredit modal kerja. Kredit investasi ini biasanya digunakan untuk keperluan perusahaan untuk memperluas usahanya atau membangun proyek atau pabrik baru, di mana masa pemakaiannya ini untuk suatu periode yang relatif lebih lama. Dan biasanya kegunaan kredit investasi ini untuk kegiatan utama suatu perusahaan. Sedangkan kredit modal itu tuh digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dan operasionalnya. Selanjutnya yaitu dari segi tujuan kredit. Ada tiga. Yang pertama kredit produktif, konsumtif, dan perdagangan. Untuk kredit produktif ini digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini biasanya diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Sedangkan kredit konsumtif itu tuh digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi. Kredit ini biasanya dipergunakan oleh nasabah untuk membiayai barang-barang
konsumtifnya. Yang ketiga yaitu kredit perdagangan. Yaitu kredit yang digunakan untuk perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Selanjutnya dari segi jangka waktu. Untuk segi jangka waktu juga terbagi 3. Yang pertama jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Untuk jangka pendek, ini memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lamanya 1 tahun. Dan biasanya ini digunakan untuk keperluan modal kerja. Kalau jangka menengah itu tuh berkisaran antara 1 tahun sampai 3 tahun. Jenis ini biasanya diberikan untuk modal kerja juga. Yang ketiga jangka panjang. Untuk jangka panjang, pengembalian paling lamanya yaitu 3 tahun atau 5 tahun, sekitaran 3 sampai 5 tahun. Untuk kredit jangka panjang ini biasanya digunakan untuk investasi jangka panjang, seperti perkebunan karet, kelapa sawit, atau manufaktur, dan bisa juga digunakan untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan. Selanjutnya yaitu prinsip pemberian kredit. Yang pertama yaitu karakter. Karakter atau watak debitur sangat menentukan kemauan untuk membayar kembali kredit yang telah diterimanya. Penilaian atas kredit debitur itu perlu dilakukan secara hati-hati dan secermat mungkin. Yang kedua, capacity. Capacity artinya kemampuan dari debitur itu dalam mengelola usahanya. Dengan demikian, capacity ini berkaitan erat dengan kemampuan calon debitur untuk melunasi kreditnya. Yang ketiga yaitu kapital. Kapital ini berkaitan dengan informasi mengenai besar kecilnya modal perusahaan calon debitur. Untuk besar kecilnya itu sangat penting. Karena modal yang dimaksudkan di sini adalah modal sendiri atau nilai kekayaan bersih. Selanjutnya kolateral, yaitu jaminan kredit. Maksudnya itu setiap aktiva atau barang-barang yang diserahkan debitur sebagai jaminan atas kredit tersebut. Selanjutnya condition. Yang dimaksud dengan condition di sini adalah kondisi perekonomian secara umum di mana masyarakat tersebut tinggal. Kondisi perekonomian ini sangat menentukan keberhasilan maupun kegagalan suatu usaha yang dijalankan oleh perorangan maupun badan usaha. Selanjutnya yaitu aspek penilaian kredit. Yang pertama yaitu aspek hukum. Dinilai dari yuridis atau hukum dalam penilaian kredit. Itu adalah masalah legalitas badan usaha serta izin-izin yang dimiliki perusahaan yang mengajukan kredit tersebut. Yang kedua yaitu aspek pemasaran. Yang dinilai dari aspek pemasaran ini adalah permintaan terhadap produk yang dihasilkan sekarang ini dan di masa yang akan datang prospeknya bagaimana gitu. Selanjutnya aspek keuangan. Aspek keuangan ini dinilai dari sumber-sumber dana yang dimiliki untuk membiayai usahanya dan bagaimana penggunaan dana tersebut. Di samping itu, hendaknya dibuatkan cash flow daripada keuangan perusahaan tersebut. Selanjutnya itu aspek teknik dan operasi. Dalam teknik ini membahas masalah yang berkaitan dengan produksi, seperti kapasitas yang digunakan, masalah lokasi, layout ruangan, dan masing-masing termasuk jenis mesin yang digunakan. Selanjutnya yaitu aspek manajemen, yaitu untuk menilai struktur organisasi perusahaan, sumber daya yang dimiliki, serta latar belakang pengolahan sumber daya manusianya. Dan yang terakhir yaitu aspek sosial dan ekonomi, yaitu untuk menganalisis dampaknya terhadap perekonomian dan masyarakat umum. Selanjutnya yaitu prosedur
prosedur pemberian kredit. Dalam untuk memberikan kredit itu ada yang namanya wawancara dulu. Sebelum wawancara itu kita mengajukan proposal. Itu proposal itu berisikan data yang penting gitu. Selanjutnya itu penyelidikan berkas pinjaman, penilaian kelayakan kredit, selanjutnya wawancara pertama. Setelah wawancara pertama yaitu dilakukan peninjauan ke lokasi atau biasanya disebut on the spot. Setelah peninjauan on the spot, jika diperlukan lagi akan dilakukan wawancara kedua. Setelah wawancara kedua itu akan ada keputusan kredit, entah dari berapa banyak kredit yang dipinjam atau berapa jangka waktunya, di situ akan diputuskan. Setelah diputuskan itu ada penandatanganan akad kredit dan realisasi kreditnya. Untuk selanjutnya yaitu kredit macet. Kredit macet itu apa sih? Yaitu kondisi di mana debitur baik perorangan maupun badan usaha tidak mampu membayar cicilan atau hutangnya yang dimiliki kepada pemberi pinjaman dengan tepat waktu. Selanjutnya yaitu penyebab-penyebab kredit macet. Yang pertama yaitu perencanaan keuangan yang kurang baik oleh debitur. Yang kedua, hutang untuk kebutuhan konsumtif. Jadi dimaksud ini debitur ini tidak bisa mengelola keuangannya dengan baik, sementara konsumtifnya meningkat gitu. Jadi untuk pembayarannya itu macet karena keuangannya tidak stabil, tidak bisa untuk membayar kredit pembayaran kredit selanjutnya. Dan cara mengatasinya itu ada 3R: rescheduling, restructuring, dan reconditioning. Rescheduling ini kondisi di mana kreditur memberikan perpanjangan tenor kepada debitur. Sedangkan restructuring yaitu kondisi di mana kreditur dapat merubah jadwal pembayaran, jangka waktu, serta persyaratan lainnya dengan cara tidak merubah maksimum plafon kreditnya. Yang terakhir itu reconditioning, yaitu kreditur dapat memberikan relaksasi kredit dengan cara mengubah tunggakan menjadi pokok kredit baru hingga penjadwalan dan persyaratan kembali. Selain itu, kreditur juga dapat menurunkan suku bunga yang dibebankan kepada debitur. Baik, dalam video ini hanya itu yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.